Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban katsira, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan, melimpahkan kepada kita bermacam-macam nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan kesempatan untuk beribadah, meningkatkan amal soleh kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk belajar, menimba ilmu, agar pengetahuan kita mengenai agama kita ini semakin faham. Anak-anak Ustaz semuanya, dimanapun antum berada, semoga antum semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan dalam beramal, dalam belajar, dan semoga antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran amali fi siratin nabawiyah, yakni pelajaran tarikh, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang lalu kita telah membahas bahwa kita lihat kita telah bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau saat terjadinya penghancuran Ka'bah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan, atau di saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Makanya disebut dengan tahun gajah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepatnya pada tahun gajah. Kenapa? Karena terjadinya peristiwa besar di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah bahas wafatnya ayahnya ketika di Madinah, itu dalam keadaan Rasulullah dalam kandungan. Juga telah bahas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita melanjutkan as-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima. Man hawadinuhu ghairu ummihi? Siapa yang mengasuhnya, menyapihnya selain ibunya? Siapa yang menyusuinya, mengasuhnya, ghairu selain ummihi, ibunya? Jawab, arda'atuhu maulatu abihi ummu Aiman. Arda'atuhu, yang mengasuhnya atau yang menyusuinya. Maulatu abihi, hamba sahaya dari ayahnya. Maulah itu budak, budak perempuan atau hamba perempuan di zaman bangsa Arab, pada bangsa Arab itu terbiasa terjadi namanya perbudakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah seorang budak maulatu abihi,
ya, hamba sahaya dari ayahnya Ummu Aiman, bernama Ummu Aiman. Nah, inilah orang yang pertama yang mengasuh atau yang menyusuinya. Kemudian yang kedua, wa Thuwaibatu maulatun li Abi Lahabin. Ini yang kedua. Yang kedua siapa? Thuwaibah maulatu li Abi Lahab. Maula tadi tahu ya, ya hamba sahaya. Thuwaibah al-Islamiyah, ada yang di tempat lain Thuwaibah al-Islamiyah. Di sini Thuwaibah saja. Thuwaibah ini adalah hamba sahaya perempuan dari Abu Lahab, ya, Abu Lahab paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang kedua yang mengasuh atau yang menyusuinya. Thumma starada'a fi bani Sa'd bin Bakr. Thumma starada'a fi bani Sa'd bin Bakrin. Kemudian istarda'a, dia disusukan, diasuh fi Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad, Sa'ad bin Bakar. Siapa yang mengasuhnya? Siapa yang menyusuinya? Ini jawabannya, arda'athu Halimatu bintu Abi Dzu'aib. Arda'athu, hu kembali kepada Rasulullah. Yang menyusuinya siapa? Halimah binti Abi Dzu'aib. Inilah orang yang ketiga, ya, yang mengasuh atau yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ustaz semuanya, semoga antum diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakum. Pada poin yang kelima ini, pada pertanyaan yang kelima ini, penulis mengatakan siapa saja orang-orang yang mengasuh Rasulullah, orang-orang yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain ibunya. Berarti ibunya orang yang apa? Orang yang pertama. Orang pertama yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di jawaban dalam buku kita ini ada sekitar berapa? Ada tiga orang. Ada tiga orang yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain ibunya. Perlu antum ketahui bahwa tradisi orang Arab sebelum Nabi lahir, ya, terbiasa yang namanya menyusukan anak-anak mereka di tempat-tempat atau di daerah desa-desa yang bersih udaranya, yang bagus tutur katanya, tata krama, yang belum tercemari dengan kehidupan perkotaan. Oleh karena itu kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Sampailah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Berlangsunglah sebuah tradisi menyusukan anaknya sendiri kepada orang lain. Itu namanya apa? Ibu susu namanya, mencari ibu susu. Ya. Nah, tepatnya, ya. Baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang selain ibunya yang menyusuinya. Pertama sekali, ya, setelah ibunya adalah hamba sahaya, budak ayahnya bernama Ummu Aiman, ya. Kemudian Thuwaibah maula, ya, hamba Abu Lahab, dan yang ketiga adalah Halimah bintu Abi Dzu'aib. Kita ingin sedikit cerita, ya, tentang pengasuh Rasulullah SAW atau yang menyusui Nabi yang ketiga ini, yakni Halimah bintu Abi Dzu'aib. Seperti biasanya orang-orang Arab, khususnya para perempuan Arab, mereka itu terbiasa yang namanya mengambil upah dari menyusukan anak-anak orang, ya. Terbiasa yang namanya mengambil upah dari menyusukan anak-anak orang, khususnya orang kaya misalnya.
Jadi karena mereka terbiasa ngambil upah, itu menjadikan mereka sebagai profesi mereka. Jadi ada orang-orang Arab, khususnya di perkampungan Bani Sa'ad ini, banyak di antara perempuan-perempuan itu, ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu ya, yang senang menjadi menjadi profesi sebagai apa? Sebagai menyusukan anak-anak orang. Kenapa? Karena mereka memang itulah pekerjaan mereka. Mereka bekerja sebagai apa? Sebagai penyusu anak orang, gitu kan. Nah, Halimah yang di kampung Bani Sa'ad ini, ya, itulah profesi dia. Jadi suatu kali Halimah dan rombongan-rombongannya, termasuk suaminya, rombongan para perempuan juga, berangkatlah mereka dari perkampungan Bani Sa'ad sampai ke Mekah mencari anak susuan. Jadi pada saat itu banyak orang-orang, para perempuan ya, menawarkan anak-anak mereka agar disusukan, termasuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh ibunya, ya. Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Siapa yang tahu? Aminah, ya, Aminah. Aminah adalah ibu Nabi. Termasuklah Aminah, ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa Rasulullah, ya, di sebuah kayak pasar gitulah, ya, kayak pasar di mana berkumpulnya orang-orang membawa anak-anak bayi mereka di tempat itu. Jadi di sana banyak sekali ibu-ibu, ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang melahirkan membawa ke sana anaknya. Untuk apa? Untuk menawarkan anak-anak mereka agar disusukan oleh ibu-ibu yang berada di luar kota Mekah, yakni di sebuah perkampungan yang sehat, yang bersih, yang bahasa mereka masih bagus, belum terkontaminasi, ya, dengan lingkungan, dengan bahasa yang jorok-jorok, gitu kan. Makanya mereka mau memberikan anaknya disusukan kepada di antara perkampungan Bani Sa'ad ini. Ya, jadi ada kisah yang menarik, ya, pada peristiwa ini. Setelah Aminah, ibunya Rasulullah, menawarkan kepada beberapa orang ibu-ibu, ya, tidak ada yang mau. Maklum, ya, maklum, karena ibu Nabi termasuk yang tidak begitu orang yang berada lah dikatakan, karena tujuan para perempuan yang menyusukan ini kan mencari upah. Jadi target mereka apa? Orang-orang kaya, gitu kan, ibu-ibu orang yang kaya. Apalagi Rasulullah ini adalah anak yatim, ya, anak yatim, tidak ada ayah, ya, ditambah lagi ibunya tidak begitu kaya, gitu kan, sehingga ibunya pun sangat sedih, ya, tidak ada yang mau menerima Nabi untuk disusukan. Sampailah akhirnya kepada si Halimah ini. Halimah, dia pun juga bingung, gitu kan. Bingungnya apa? Dia pun sudah mencari-cari, kan, mencari anak-anak yang mau diasuh, tapi tidak ada yang mau menawarkan anaknya kepada dia, gitu kan. Subhanallah, ya kan, tidak ada yang mau. Ya, banyak perempuan, ibu-ibu, ya, tidak mau menawarkan kepada Halimah anaknya. Akhirnya dia kembali kepada Aminah, ibunya Rasulullah. Padahal awalnya dia menolak, gitu kan, dia nggak mau. Alasannya karena anak yatim, kemudian tentulah keuangan tadi, karena Nabi kan termasuk ibunya yang tidak begitu berada keuangannya. Akhirnya mau tak mau, ia terimalah Rasulullah untuk diasuh. Ya, sudah terimalah namanya, ya, sudah terima. Nabi pun diterima oleh Halimah dari ibunya untuk disusuhkan, ya.
Apa yang unik di sini ya? Yang dulu sebelum mereka berangkat ke Mekah, Halimah ya, termasuk himarnya, hewan tunggangannya ya. Mereka ini orang miskin. Halimah ini orang miskin. Dia punya anak juga ya, yang disusui ya. Mereka ini Halimah ini termasuk orang yang miskin ya. Dan sering anak-anaknya ini sering kelaparan. Anak bayinya sering kelaparan karena apa? Karena air susu dari Halimah tidak ada gitu kan, sangat sedikit gitu kan, kritis sekali. Itulah karena miskinnya mereka. Nah, apa yang uniknya? Uniknya apa? Ketika diserahkan nabi kecil ya, nabi masih bayi kepada Halimah ini, ya langsung disodorkan kepada air susu Halimah, tanpa disadari oleh Halimah, ya air susunya mengalir begitu saja. Subhanallah ya, mengalir banyak. Padahal sebelumnya tidak ada gitu kan, air susu Halimah tidak ada. Ketika Nabi ya menyusu kepada Halimah, mengalir. Tak dari mana? Wallahu a'lam. Allah lah yang mengatur itu semua. Ya. Nah, selain Nabi juga menyusui, juga anak-anaknya dapat menyusui. Padahal sebelumnya anak-anaknya sering kelaparan gitu kan. Anak bayi Halimah sering kelaparan karena sedikitnya air susu dari Halimah. Kemudian mereka bergerak untuk kemana? Untuk pulang ke tempat mereka, kampung Bani Sa'ad. Ini namanya sebuah kampung nih ya, kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Ini sebuah tempat mereka lah. Perkampungan ini perkampungan yang sehat ya. Cuman masalahnya apa? Masalahnya kalau di daerah tempat tinggalnya Halimah ini memang agak kurang bagus, kurang sehat, karena memang kurang ya kita bilang ya. Termasuk hewan-hewan ternaknya kurus-kurus, termasuk hewan tunggangannya yang ketika dia pergi itu kurus gitu kan, tetapi apa yang unik, setelah Rasulullah dan Halimah menaiki hewan tunggangan itu tanpa disadari ya, hewan tunggangan itu ya berlari secepat mungkin, sehingga suami si Halimah merasa heran. Ya Halimah, ada apa dengan hewan tungganganmu itu? Kok kencang kali larinya gitu kan? Padahal sebelumnya lambat, ya kan? Namanya kurus gitu kan? Namanya kurus. Ya, bertenagalah hewan tunggangannya dan sampailah di tempat mereka masing-masing. Dan yang lebih takjub lagi, si Halimah setelah sampai ke rumahnya dia heran ya, seluruh hewan ternak dia semuanya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Padahal sebelumnya hewannya kurus-kurus, hewan ternaknya, termasuk hewan tunggangan dia kurus gitu kan, enggak bertenaga. Setelah Nabi berada di sisi mereka pun mendapatkan keberkahan, subhanallah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, itulah sepenggal kisah yang unik ya, ketika siapa saja yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Keberkahan ini masih bayi Rasulullah ya. Jadi jangan kita merasa dalam beragama ini, mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita merasa kesulitan. Jangan seperti itu berpikir. Kita ambil hikmah daripada poin yang kelima ini, bahwa apapun yang Nabi perintahkan itu sebenarnya memberikan kebaikan, keberkahan dalam hidup kita. Tidak ada namanya agama ini yang memberikan kita kemudaratan. Segala perintah Allah dan Rasulnya itu memberikan kenikmatan, keberkahan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala alam. Taib. Jadi ingat ya, jangan lupa lagi ya, bahwa yang menyusui Nabi itu ada berapa? Ada 4 berarti ya, ada 4. Yang pertama ibunya ya. Yang kedua siapa? Hamba sahaya dari ayahnya yang tinggal di rumah itu. Siapa namanya? Ummu Aiman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Suwaibah, yaitu budak perempuannya Abu Lahab, pamannya. Yang keempat siapa? Halimah.
ya Halimah yang di kampung Bani Sa'ad. Inilah 4 orang yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disusui? Kenapa mereka hobi menyusukan anak mereka kepada orang lain? Nah, diantaranya apa alasannya? Karena kepasihan bahasa, ya kan, terjaga lingkungan, kesehatan. Itu diantara kenapa orang-orang Arab biasa untuk menyusukan anak mereka kepada orang lain. Itu diantara alasannya. Taib, anak-anak Ustaz semuanya, mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam belajar, insyaallah. Kita sambung ya. As-su'alus sadis, pertanyaan yang ke-6 ya. Mata kanat hadithatu syaqqis sadr? Mata, kapan? Kanat adalah hadisatu, peristiwa, syakki, dibelah, pembelahan, as-sadri, dada. Kita ulangi. Mata kanat, kapan adalah, hadisatu, peristiwa, syakki, pembelahan, as-sadri, dada. Atau kita artikan secara bebas, kapan terjadinya peristiwa pembelahan dada? Ya, kapan terjadinya peristiwa pembelahan dada? Ya. Al-jawab, jawab. Kana dzalika wa huwa gulamun qariba 4 sinin yar'a bahman li abawaihi minar radha' thumma ba'daha radduhu ila ummihi. Jadi tadi apa pertanyaannya? Kapan terjadinya peristiwa pembelahan dada? Kana dzalika, adalah demikian. Maksudnya peristiwa demikian ya terjadi, maksudnya wa huwa gulamun, dan dia siapa ini? Dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gulamun, seorang anak kecil. Gulam, seorang anak kecil. Qariba, yang mendekati, 4 sinina, tahun. Ya. Kalau kita artikan secara keseluruhan, terjadinya peristiwa pembelahan dada Rasulullah ketika itu masih anak-anak, mendekati 4 tahun. Jadi usianya mendekati 4 tahun. Qoriba mendekati 4 sinin. Jadi umur beliau sekitar gitu, sekitar 3 tahun 4 tahun. Itulah usia Rasulullah ya saat itu. Masih anak-anak ya, masih anak-anak. Apa namanya? Balita. Bayi di bawah 5 tahun atau batita. Masih anak-anak ya, umur 3 tahun 4 tahun. Yang suka main-main, masih ya, main-main sama teman-temannya. Yar'a bahman. Ya. Yar'a, ia mengembala bahman. Ya, hewan ternak ya, hewan ternak. Li abawaihi, milik ayahnya. Li abawaihi, milik kedua orang tuanya. Minar radha'i, ya, dari asuhan. Thumma ba'daha, kemudian setelah itu radduhu, ia dikembalikan ila ummihi, kepada ibunya.
Kita ulangi secara keseluruhan. Terjadinya peristiwa pembelahan dada itu umur Nabi mendekati 4 tahun, yang masih anak-anak, yang mengembala kambing milik kedua orang tuanya dari dari persusuan, dari asuhan. Kemudian setelah itu, summa ba'daha, kemudian setelahnya, radduhu, Nabi pun dikembalikan ila ummihi, Nabi dikembalikan kepada ibunya. Baik, anak Ustaz semuanya perhatikan baik-baik ya. Ini peristiwa yang apa namanya, yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali. Peristiwa apa? Peristiwa yang aneh ya, yang terjadi di diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa apa? Peristiwa datangnya malaikat ya. Kemudian ya, apa tujuan datangnya malaikat? Untuk menyucikan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengeluarkan sebentuk darah beku dari jantung beliau. Apa kata malaikat itu? Ini bagian yang biasa disusupi setan, kata malaikat itu. Darah itu dicuci dengan air zam-zam, dan mangkoknya adalah terbuat dari emas ya, dari emas. Ini sebuah proses yang sangat ghaib, yang tidak bisa dicerna oleh manusia, hanya bisa dilakukan dengan kehendak langit. Wajar bila kejadian itu amat membekas dalam diri Nabi. Jadi peristiwa ini betul-betul Nabi ingat, Nabi kenang sampai Nabi dewasa, sangat membekas. Juga di benak saudara sesusuannya yang menyaksikan peristiwa itu. Jadi lagi bermain-main ya, Nabi diambil lalu diletakkan di batu besar gitu kan, ditelentangkan. Itu disaksikan oleh saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Halimah, namanya Utsman bin Ma'zum. Utsman bin Ma'zum ini adalah saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi saksi kunci ya, yang menyaksikan peristiwa dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bahkan juga ini membekas di benak ya, hatinya ibunda ya, sesusuan beliau ya, yaitu pengasuhnya bernama Halimah As-Sa'diyah, Halimah bintu Abi Zuhaib. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang pertama tentang pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang kedua, yaitu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi karena kisah ini betul-betul terjadi ya, sahabat Nabi Anas bin Malik sebagai apa namanya, yang hidup di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau hidup di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Suatu kali Anas bin Malik ketika melihat Rasulullah tidak pakai baju ya, beliau melihat bahwa nampak bekas jahitan yang apa namanya, ketika Nabi waktu dibelah dadahnya, begitu ya. Gitulah dikisahkan oleh Anas bin Malik bahwa beliau betul-betul melihat ya, ada bekas dijahit gitu kan, bekas jahitan di perut Nabi itu. Berarti apa? Ini kisah bukan hanya rekayasa. Ini betul-betul terjadi di bumi ini, yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, tadi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membersihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hati tersebut yang sering
diganggu oleh syaitan. Taib, barakallahu fikum. Ustaz kira cukup untuk hari ini kita belajarnya sampai poin yang ke-6, yaitu poin pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa semangat lagi mengambil hikmah-hikmah, faedah-faedah yang terdapat dalam sirah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah nanti kita pekan depan masuk kepada poin yang ke-7 insyaallah taala. Mata tuwafiyat ummuhu wa man kafalahu ba'daha, wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.